Kisah Urwah bin Zubair rahimahullah. Urwah bin Zubair adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kesolehannya. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya Urwah. Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri, yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah, lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling dia harapkan di depan Ka'bah. Siapa tahu Allah kabulkan. Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, saya mau menjadi penguasa Khurasan, wilayah Persia. Abdul Malik mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum, menguasai semua wilayah Islam. Tiga-tiganya sudah berangan-angan, lalu mereka kembali kepada Urwah. Wahai Urwah, kalau kamu bagaimana? Kata Urwah, semua yang kalian harapkan duniawi, berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin, mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah, dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka ini. Ternyata subhanallah, angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan, adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar. Dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama, sampai menjadi 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Beliau pernah mendatangi seorang khalifah namanya Al-Walid ibn Abdul Malik. Urwah bin Zubair ini rahimahullah dari Madinah datang ke Damaskus waktu itu. Dia bawa anak laki-lakinya, teman-teman sekalian. Anak laki-laki yang sudah hafal Quran, umurnya sekitar 20 tahun, dibawa sama Urwah, dan ini mau dicetak jadi kadernya dia. Dan waktu itu kebetulan tidak ada anak laki-lakinya kecuali ini, satu orang. Dia punya 4 orang anak, 3-nya perempuan. Dia banggakan anaknya, dibawalah sama dia. Ringkas cerita, begitu memasuk istanahnya Al-Walid rahimahumullah, kemudian anaknya berkata, ayah, saya ingin melihat kuda-kuda kerajaan, bisa nggak? Oh ya silahkan, kata ayahnya, saya akan bertemu dengan Amir Mu'minin, ngobrol, kamu silahkan lihat. Dia lihatlah, lagi ngobrol nih Urwah bin Zubair sama Khalifah Al-Walid, lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datang berita, seorang pengawal masuk ketakutan, tiba-tiba memotong pembicaraan khalifah. Dan ini adabnya pada saat itu, ada peraturan di kerajaan tidak boleh memotong pembicaraan khalifah kecuali penting sekali. Datang ketakutan dan akhirnya dia mengatakan, saya harus memotong pembicaraan anda. Kata Al-Walid, kenapa kamu ini? Ada apa memotong pembicaraan saya? Sahabat saya baru datang terus tiba-tiba dipotong. Ada penting? Ada penyerangan musuh? Dia bilang, enggak Amir Mu'minin, ada penting tapi bukan penyerangan musuh. Anaknya Tuan Urwah mati tadi di kandang kuda. Waktu dia lagi nonton kuda kerajaan, ada satu ekor kuda mengangkat kakinya, menendang dadahnya, mati. Sekarang tergeletak mati. Kami bingung mau ngapain nih. Anaknya tadi satu laki-laki umur 20 tahun mati. Al-Walid kaget. Ini yang tendang kudanya dia, mati di kerajaan dia. Tetap dia shock gitu kan, tidak enak. Tapi subhanallah dia balik ke arah Urwah. Urwah senyum. Lalu Urwah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan jenazahnya biar saya yang urus. Dengan sangat tenang dia turun dari duduk tadi bersama khalifah. Dia lihat jenazah anaknya, ditutup matanya, diuruslah jenazahnya sama dia, dimandikan. Kata perawi kisah ini, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari matanya Urwah. Dia urus jenazahnya selesai. Kemudian dia bilang sama Walid, saya mau turunkan anak saya di kuburan sendiri. Baiklah, turun. Begitu turun subhanallah di kuburan, dalam kisah ini dikatakan ada satu penyakit, teman-teman. Penyakit ini saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebutkan gargarina namanya. Gargarina ini penyakit harus amputasi, nggak bisa enggak. Kalau kena itu biasa ada di jenis-jenis tanah tertentu. Jadi orang turun tidak pakai sendal di zaman dulu itu bisa kena, dan itu tidak ada obatnya zaman dulu. Harus dipotong. Dia membusuk tiba-tiba kakinya. Urwah rahimahullah begitu turun, taruh jenazah anaknya, pas keluar kakinya kena gargarina itu. Kena penyakit, tiba-tiba membusuk ya. Kalau kita mungkin bonyok gitu ya, sudah mulai menghitam tiba-tiba dalam sekejap. Lalu waktu Urwah mau jalan nggak bisa, dicek ada tabib, kata ini kena gargarina. Apa solusinya? Harus dipotong. Dalam waktu yang sama nih, anaknya baru mati ditendang kuda,
dikubur pada saat itu, dia pun kena penyakit ini, harus potong kakinya. Amir Mukminin Walid bilang, coba tanya jalan keluar, ada obat? Nggak ada, ini nggak ada lain. Kata Urwah waktu ditanya, bagaimana Urwah? Senyum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udahlah, potong aja. Potong kaki ini, bukan potong daging biasa. Ya, potong aja. Baiklah. Kata Amir Mukminin, baiklah kalau gitu. Tapi dia bilang, wahai Tuan Urwah, kita ini akan memotong daging Anda dan tulang Anda. Tradisi kami adalah harus pasien mabuk, minum khamr, tidak sadar, baru kami potong. Kalau enggak bisa. Kata Urwah, demi Allah saya tidak pernah nyentuhkan setetes pun di tenggorokan saya yang haram. Masa sekarang begitu cobaan datang saya mau pakai minum ini? Enggak bisa. Lalu apa solusinya? Pokoknya jangan pakai ini. Musyawarah sama Walid, ya Amir Mukminin, bagaimana nih? Tamu Anda nggak mau minum khamr, kita nggak ada solusi lain. Pikirin cari jalan keluar, tapi yang penting aman. Gak lama kemudian datang tabibnya bawa 10 orang laki-laki, semuanya bodyguard, kekar semua badannya. Kata Urwah, untuk apa nih? Untuk pegang Anda nih. Nggak ada solusi lain, harus pegang, nggak boleh bergerak. Ini daging sama tulang saya akan potong. Gerak sedikit ini sudah salah. Kata dia, saya tidak perlu sama mereka. Lalu apa jalan keluarnya, wahai Tuan? Kaki Anda harus dipotong, kalau enggak nyebar ke seluruh tubuh. Saya akan bertasbih dan bertahlil, berzikir kepada Allah. Kalau kau lihat wajah saya sudah merah, potong kaki saya. Baiklah, suruh keluar semua. Lalu kemudian mulailah tabib ini menyuruh 2 orang ya, pendampingnya untuk menyiapkan segala yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memotong itu. Lalu Urwah mulai tutup matanya sambil subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Direnungi dalam hati, diresapi. Dan betul wajahnya berubah jadi merah. Memerah. Kata tabib, betul saya lihat wajahnya merah, saya potong kakinya. Begitu selesai terpotong, kemudian ditahan darahnya, lalu saya mengatakan, kaki Anda sudah kami potong. Dia bilang, alhamdulillah. Biasa. Kakinya dipotong ini, alhamdulillah. Terus kata tabibnya, tapi belum, darah masih ngucur. Kami butuh memberhentikan darah itu. Kata dia, berhentikanlah. Dia bilang, tidak ada jalan lain kecuali kaki Anda kami rendam di minyak panas. Dia bilang, lakukanlah. Saya akan berzikir lalu lakukan. Dia baca subhanallah, alhamdulillah. Kalau wajah saya memerah, tutup. Tapi subhanallah manusia, begitu dia berzikir, ditaruh minyak panas, dia sempat teriak sebentar lalu pingsan. Setelah dia bangun, dia bilang, mana telapak kaki saya? Didatangkan, orang semua heran, kenapa dia bilang minta kakinya? Diambil sama dia lalu diangkat tinggi lalu dia bilang, demi Allah, selama 40 tahun belum pernah sekalipun saya gunakan kau ke tempat yang haram, dan saya bersyukur kepada Allah karena kau dikembalikan padanya dalam kondisi kau suci. Dia berikan kesaksian terhadap dirinya, dan ini boleh diucapkan kalau seorang mukmin yakin dengan apa yang dia lakukan. Kemudian setelah itu dia pulang ke Madinah, teman-teman sekalian. Tentu sebelum pulang ke Madinah, Amir Mukminin ini bingung gimana caranya meringankan bebannya Urwah nih, supaya dia bisa tenang. Subhanallah, di hari yang sama dengan hikmah Allah, ada suku Arab datang, Badui. Mereka kelihatan dari padang pasir, kondisinya sangat susah gitu. Ada satu di antara mereka matanya buta, ditopang oleh teman-temannya. Begitu masuk, kata Al-Walid, dari mana kalian? Kami dari kampung ini kami butuh ini dan seterusnya. Terus ini yang buta kenapa nih? Ceritalah. Walid ini bilang, saya tidak tahu kenapa saya tanya. Kata yang buta itu, wahai Amir Mukminin, saya pemimpin mereka. Saya kepala sukunya. Dan saya ini Amir Mukminin adalah orang yang paling sehat dulunya. Mata saya sehat, orang yang paling kaya dan paling banyak keturunan saya. Tapi keadaannya sekarang jadi begini. Kata Amir Mukminin, memang apa ceritanya kamu nih? Dia bilang ceritanya begini Amir Mukminin. Satu malam saya sedang jalan sama istri sama anak saya semua, sama dayang-dayang saya, jumlahnya banyak nih, ratusan orang. Semua harta saya bawa, saya mau pindah. Kami turun di sebuah lembah, tiba-tiba waktu lagi tidur malam, ada banjir nggak tahu dari mana di padang pasir tuh lembah, mengangkat semuanya, kemah-kemah, harta, unta-unta, semua anak istri saya mati semuanya. Terbawa dengan air, banjir tiba-tiba, nggak tahu dari mana. Ini kisah nyata. Dia bilang, saya pun menyelamatkan diri saya dengan bergelantung di sebuah pohon yang masih ada di situ, saya pegang. Pada saat saya lagi pegang pohon itu, saya melihat air sudah mulai reda, tinggal ada 1 ekor unta yang terikat di tali tadi, dan ada anak saya tergantung dengan bantal tidurnya itu di sebuah ranting pohon gitu. Maka saya pun turun melihat anak saya masih hidup, saya pun coba selamatkan dia. Saya biarkan anak saya itu, kemudian saya kembali ke unta tadi ingin membuka talinya. Waktu saya ingin membuka talinya, saya dengar anak saya menangis. Saya balik, ternyata kepalanya sudah di mulut serigala. Dia bilang, saya balik mau kejar udah nggak bisa, anak saya sudah dibawa lari sama serigala itu.
Maka saya cuma mau selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta ini mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya sehingga saya buta. Maka dalam satu malam Amir Mu'minin saya jadi orang yang buta, jadi sakit, anak istri saya hilang, harta saya semua habis. Kata Amir Mu'minin Al-Walid, alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang ke sini. Berikan semua apa yang dia mau orang ini, penuhi semua kebutuhannya dan bawa dia kepada Urwah, suruh ceritakan kisahnya. Ternyata di atas Urwah masih ada yang lebih berat gitu. Urwah berterima kasih pada Walid, kemudian dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang semua pada datang nih. Sabarlah, beginilah, begitulah, dan seterusnya. Lalu dia mengatakan kepada tamu-tamunya, jangan sampai kalian merasa sedih dengan apa yang kalian lihat. Atau kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang berat. Sesungguhnya Allah mengaruniakan saya 4 anak. Dia mengambil 1 dan masih memberikan saya 3. Maka saya bersyukur dengan itu. Dan memberikan kepada saya 4, 2 tangan, 2 kaki. Dan dia cuma ambil 1 saja. Dia meninggalkan 3. Saya bersyukur dengan itu. Kakinya dipotong bisa bersyukur. Luar biasa. Demi Allah dia bilang. Dia motivasi dirinya dan juga motivasi kepada orang yang dengar. Kalau seandainya Allah mengambil sedikit dari saya, dia telah meninggalkan buat saya hal yang banyak. Kalau dia coba saya dengan 1 kali, dan dia telah memaafkan saya dan menyelamatkan saya dalam banyak kejadian yang lain. Semua orang pun akhirnya berterima kasih pada Urwah dan akhirnya mereka pergi.